Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis kasus CrowdStrike Global Audits Juli 2024. Untuk memenuhi tugas EKPROFI. Perkenalkan, nama saya Khalil Irsyad Marwan dengan NPM 4524210110. Saya Reza Putra Lestari dengan NPM 452410086. Perkenalkan, saya Evan Azepa Islam Iskandar dengan NPM 45282100083. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajian Ilham dengan NPM 4524210094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Arianto dengan NPM 70. Nah, di sini kami akan menjelaskan kronologi kasusnya dulu. Nah, buat kronologi kasus CrowdStrike ini, yaitu terjadi karena ada yang namanya BSOD dari Windows, yang mana itu ada di file konsersornya. Dari CrowdStrike ini tuh dia banyak terkena nih, seperti penyedia penerbangan, layanan habis itu layanan pemerintahan, habis itu banyak dan lain-lainnya. Nah, untuk kasus ini tuh bukan insiden siber, melainkan insiden cacat pada pembaruan konten Falcon sensornya yang mempengaruhi perangkat keras. Perangkat keras, jadinya dia banyak BSOD atau Blue Screen of Death pada perangkat-perangkat komputer. Untuk fakta kunci dari kasus ini pada tanggal 19 Juli 2024 untuk melakukan pembaruan sistem Windows. Kemudian perangkat tersebut malah menampilkan blue screen sehingga tidak dapat digunakan. Nah, untuk yang ketiganya banyak yang terdampak seperti perusahaan penerbangan, rumah sakit, perbankan, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta di berbagai negara. Kemudian Microsoft membantu dalam menangani kasus ini. Nah, kemudian untuk perusahaan seperti Delta Airlines ini, dia tuh mengajukan kepada CrowdStrike ganti rugi sekitar 500 juta US dollar atau 7,7 miliar. Nah, kemudian untuk yang melakukan itu tidak diketahui juga total kerugian semuanya. Di sini ada pemetaan pemangku kepentingan, di sini ada identifikasi pemangku kepentingan, ada untuk pemangku kepentingan, peran, dampak yang diterima. Selanjutnya, di sini ada yang kedua ada pengambil keputusan. Yang pertama ada manajemen CrowdStrike mengidentifikasi penyebab utama gangguan. Microsoft memberikan dukungan teknis terhadap sistem operasi Windows. Manajemen organisasi pelanggan menentukan prioritas layanan yang diperlukan terlebih dahulu. Lalu ada tim IT organisasi melaksanakan proses pemulihan perangkat yang terdampak. Selanjutnya di sini ada hubungan antar pemangku kepentingan. Dengan tersebut menunjukkan bahwa CrowdStrike memiliki pengaruh yang besar karena mendistribusikan pembaruan Falcon. Selanjutnya di sini ada analisis pengaruh dan kepentingan. Di sini terlihat bahwa CrowdStrike memiliki pengaruh yang sangat tinggi karena memegang kategori key player. Selanjutnya di sini ada analisis kasus menggunakan 4 teori etika. Yang pertama ada teori utilitarisme. Kesimpulannya tindakan awal CrowdStrike belum memenuhi prinsip utilitarisme karena menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Lalu selanjutnya ada teori deontologi. Kesimpulannya, berdasarkan teori deontologi, CrowdStrike belum sepenuhnya memenuhi kewajiban profesional pada tahap distribusi pembaruan. Selanjutnya ada teori etika kebajikan. Dari perspektif etika kebajikan, CrowdStrike menunjukkan karakter yang baik dalam hal transparansi dan tanggung jawab. Setelah itu ada teori etika kepedulian. Kesimpulannya, berdasarkan etika kepedulian, CrowdStrike telah menunjukkan perhatian terhadap pelanggan melalui proses pemulihan. Selanjutnya di sini ada kesimpulannya, secara keseluruhan insiden CrowdStrike menunjukkan bahwa tanggung jawab etis tidak hanya berkaitan dengan penanganan setelah insiden, tapi juga mencakup penjagaan melalui proses pengujian perangkat lunak yang lebih ketat sebelum pembaruan didistribusikan kepada pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk lensa kelimanya di sini saya mengambil 2 yang relevan, yaitu sila kedua dan sila kelima. Untuk sila keduanya harusnya perusahaan berhati-hati dalam rilis pembaruan sehingga tidak melakukan bug. Kemudian untuk yang sila kelimanya karena mendapatkan bug sehingga masyarakat yang dialami perusahaan swasta instansi melakukan terganggu dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian untuk nilai kepancasilaan di sini ada integritas. Nah, di sini perusahaannya sudah bersikap jujur dan juga kepeduliannya di sini juga
perusahaan juga membantu informasi dan mempercepat proses pemulihan. Kemudian untuk harmonis di sini perusahaan bekerja sama berhubungan baik perusahaan dengan pengguna. Nah, kemudian untuk kolaboratifnya di sini perusahaan CrowdStrike juga melakukan kolaboratif dengan Microsoft. Kemudian profesionalisme juga perusahaan menangani insiden secara tepat, memberikan solusi dan terus dilakukan evaluasi agar kesalahan serupa tidak terulang. Selanjutnya adalah kode etika profesi. Kode etik bahwa seorang profesional di bidang teknologi berusaha menghindari tindakan yang dapat merugikan online. Pembawaan yang diri ternyata mengandung kesalahan teknis, jadi proses pengujian masih memiliki kelemahan. Ini menjadi pelajaran pembawaan perangkat. Pembawaan perangkat harus diuji secara menyeluruh sebelum digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya ada analisis regulasi dan hukum. Berdasarkan Undang-Undang ITE khususnya pasal 15 ayat 1 dan 2, setiap penyelenggara PSE wajib menyediakan sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap profesional sistemnya. Dalam kasus CrowdStrike, pembaruan Falcon sensor yang gagal menunjukkan bahwa proses validasi perangkat lunak belum secara optimal sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pengguna. Selanjutnya, jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, memang tidak terjadi kerugian data secara langsung. Namun, ketika sistem melalui BSOD, perlindungan data menjadi tidak maksimal sehingga berpotensi meningkatkan risiko keamanan apabila dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, terdapat juga regulasi sektoral seperti aturan OJK pada sektor perbankan dan regulasi Kementerian Perhubungan pada sektor penerbangan yang mengharuskan setiap organisasi tetap menjaga keberlangsungan layanan meskipun terjadi gangguan dari pihak ketiga. Selanjutnya, checkpoint integritas dan anti korupsi. Tidak adanya indikasi praktik korupsi, penyalahgunaan ataupun konflik penting. Gangguan terjadi disebabkan kesalahan teknis pada pembawaan, bukan karena tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau melanggar hukum. Selanjutnya ada manajemen risiko dan opsi PATE dengan pendekatan PATE yaitu tolerate, treat, transfer, dan terminate. Yang pertama ada tolerate, yaitu menerima risiko yang masih dapat ditoleransi. Dalam kasus ini perusahaan tetap melakukan perbaruan keamanan secara rutin karena manfaatnya lebih besar dibandingkan risiko kecil yang mungkin terjadi. Kedua adalah threat atau mitigasi risiko. Langkah yang dapat dilakukan antara lain pengujian di lingkungan sandbox, menerapkan perbaruan secara bertahap atau press rollout, serta membatasi akses secara langsung perangkat lunak ke kernel sistem operasi. Ketiga ada transfer, yaitu mengalihkan sebagian risiko melalui asuransi cyber maupun perjanjian atau SLA yang mengatur tanggung jawab apabila terjadi kerugian. Yang terakhir ada terminate, yaitu menghindari risiko dengan mengganti vendor atau mengisolasi sistem yang sangat kritis agar tidak bergantung sepenuhnya pada suatu sistem penyedia layanan. Oke, di sini ada rancangan dampak dan kontrol preventif. Yang rancangan dampaknya itu tuh gangguan tersebut menyebabkan operasional maskapai penerbangan, perbankan, layanan kesehatan, dan media, hingga pemerintah menjadi terhambat. Selain itu, kerugian finansial besar juga. Insiden ini menurun kepercayaan pelanggan terhadap perangkat lunak yang keamanan yang digunakan. Nah, buat kontrol preventifnya itu yang pertama itu bisa menerapkan pengujian berlapis. Yang kedua itu bisa menerapkan metode deployment terhadap phase rollout. Habis itu yang ketiga itu menyediakan mekanisme rollback otomatis, terus meningkatkan quality assurance atau QA. Yang kelima ada menyusun prosedur tanggap insiden atau incident response plan. Yang keenam ada melakukan audit keamanan dan manajemen risiko secara berkala. Yang ketujuh ada meningkatkan transparansi kepada pelanggan melalui pemberitahuan dini risiko pembaruannya. Nah, untuk kesimpulan dari kasus ini itu menunjukkan bahwa ini kesalahan pembaruannya itu dari perangkat lunak, bukan dari korupsi dan lain-lain. Nah, di sini itu analisis etika profesinya itu, insiden ini menunjukkan bahwa perusahaan layanan keamanan siber itu memiliki tanggung jawab moral dan juga profesional untuk memastikan setiap pembaruannya itu berjalan dengan baik dan juga lancar. Selain itu, kasus ini juga menegaskan pentingnya kode etika profesi, regulasi yang berlaku, dan manajemen risiko serta kolaborasi antar vendor perangkat lunak penyedia sistem operasi yang baik. Nah, sarannya itu, untuk saran dari kami itu untuk penyedia perangkat lunak disarankan untuk memperkuat quality assurance atau QA dengan menerapkan pengujian yang menyeluruh kepada sistem di berbagai konfigurasi sebelum pembaruan rilis.
Nah, buat pelajaran utama Mungkin dari kasus CrowdStrike ini, yang pertama itu pelajaran yang bisa kami simpulkan. Yang pertama, pentingnya pengujian dan testing sebelum rilis. Yang kedua itu ada manajemen perubahan. Yang ketiga itu ada ketahanan operasional. Yang keempat itu ada manajemen risiko pihak ketiga atau third party risk. Yang kelima itu ada respon dari insiden yang harus tepat. mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.